Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Dalam video ini, kami akan membahas tentang dua fenomena alam yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, yaitu gempa bumi dan tsunami. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana geologi di dunia. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan ini menciptakan zona subduksi yang sangat aktif, sehingga menjadikan wilayah kita sering mengalami gempa bumi, baik yang berskala kecil hingga besar. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari dalam bumi. Energi tersebut biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, atau bahkan longsor di bawah tanah. Skala dan kekuatan gempa bumi sangat bervariasi. Ada gempa yang hanya terasa seperti getaran ringan, dan ada pula yang dapat menyebabkan kerusakan besar, merobohkan bangunan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan gempa bumi besar seperti gempa Yogyakarta tahun 2006, gempa Aceh tahun 2004, hingga gempa Palu tahun 2018. Salah satu akibat paling mematikan dari gempa bumi bawah laut adalah tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut besar yang terbentuk akibat gangguan besar di dasar laut. Biasanya karena gempa bumi tektonik, letusan gunung api bawah laut, atau longsoran dasar laut. Tsunami dapat bergerak sangat cepat hingga ratusan kilometer per jam. Dan saat mencapai daratan bisa membentuk gelombang setinggi belasan meter. Gelombang ini dapat menyapu bersih pemukiman, menghancurkan infrastruktur, dan menimbulkan kerugian jiwa yang sangat besar. Salah satu contoh paling tragis adalah tsunami Aceh tahun 2004, yang menewaskan lebih dari 200.000 orang dan menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Untuk itu, mari kita simak video mekanisme gempa bumi dan tsunami berikut. Halo Sobat BMKG, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca berderak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia? Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Alpida berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya!
Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng Samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun, kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya. Video yang dilansir dari BMKG memberikan gambaran nyata mengenai dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami. Kita melihat bagaimana alam bisa berubah menjadi kekuatan yang merusak dalam hitungan detik. Melalui tayangan ini, kita diajak untuk merenung betapa pentingnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana dan betapa pentingnya peran edukasi dan teknologi dalam menyelamatkan nyawa. Dengan pemahaman yang baik, pelatihan evakuasi, dan sistem peringatan dini yang efektif, kita bisa meminimalkan korban saat bencana terjadi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa gempa bumi dan tsunami adalah bencana alam yang tidak bisa dicegah, namun dampaknya dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan yang baik. Pemerintah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun sistem tanggap darurat, memperkuat infrastruktur, serta melakukan edukasi sejak dini. Semoga kita semakin peduli terhadap pentingnya mitigasi bencana dan selalu waspada terhadap potensi ancaman alam di sekitar kita. Mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan sesama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.